on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum, hai. Di video kali ini teman-teman, Pi akan membahas mengenai tips-tips suksesnya menjadi YouTuber pemula. Namun sebelum lanjut ke videonya, Pi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Pi makin semangat dalam membuat konten. Oke? Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tips-tips suksesnya menjadi YouTuber pemula. Di sini Pi akan bahas karena ada beberapa teman yang tanya, Kak, apa sih tips untuk suksesnya seorang YouTuber pemula itu? Bagaimana sih cara agar channel kita itu bisa berkembang? Bagaimana sih cara agar kita itu bisa menentukan topik atau jenis konten yang cocok dengan kita? Di sini Pi akan bahas semuanya teman-teman, makanya videonya disimak dengan baik agar teman-teman itu nggak gagal paham dan bisa menerapkannya di channelnya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama nih teman-teman, teman-teman itu kudu banget menentukan topik dari channelnya teman-teman. Apa itu topik? Misalnya nih, topik itu diusahakan harus sesuai dengan kemampuannya teman-teman atau sesuai dengan hobinya teman-teman. Misalnya nih, hobinya teman-teman itu masak, ya usahakan topik dari channelnya teman-teman itu masak-masakan atau sejenisnya lah, sekitar mukbang atau apa yang berhubungan dengan makanan teman-teman. Karena kan hobinya teman-teman itu di era seperti itu, maksudnya di sekitaran makanan atau masakan, itu sebaiknya teman-teman memilih topik yang seperti itu juga agar nanti ke depannya itu teman-teman nggak pernah malas untuk ngonten karena sesuai dengan hobinya teman-teman. Kalau misalnya hobinya teman-teman itu traveling, ya teman-teman ambil topik di channelnya teman-teman itu daily vlog atau traveling atau sejenisnya lah yang berhubungan dengan vlog seperti itu teman-teman. Kan hobinya teman-teman itu jalan-jalan, jadi ini nantinya bakalan berpengaruh ke depannya. Kalau misalnya teman-teman sudah lama ngonten itu nggak bakalan bosan karena kontennya teman-teman itu, topik dari videonya teman-teman itu sesuai dengan hobinya teman-teman. Jadi kenapa kita harus memilih topik yang sesuai di channelnya kita, itu alasannya seperti itu teman-teman. Kita mikir ke depannya, kalau misalnya teman-teman itu bikin videonya, topik dari videonya itu asal-asalan, nanti pada akhirnya pasti nggak bakalan konsisten teman-teman, pasti bakalan campur aduk di channelnya teman-teman itu karena dari awal kalian nggak konsisten, nggak menentukan topik yang tepat untuk channelnya teman-teman. Makanya di sini Pi menyarankan teman-teman itu memilih topik yang betul-betul itu sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Misalnya nih, kemampuannya teman-teman itu dalam berbicara, itu sebaiknya teman-teman bikin konten atau bikin topik dalam videonya teman-teman itu seperti tutorial atau sejenisnya, karena kan hobinya teman-teman itu berbicara, jadi otomatis di dalam topik videonya teman-teman itu lebih banyak berbicaranya seperti itu. Jadi diusahakan memilih topik yang sesuai dengan hobi dan kemampuannya teman-teman. Jangan kalau misalnya hobinya teman-teman itu masak-masakan terus teman-teman bikin topik di videonya teman-teman itu nyanyi, itu bakalan nggak cocok teman-teman, nanti bakalan berpengaruh ke depannya nanti. Mungkin awal-awal teman-teman bisa kayak mengcover lagu-lagu dari orang, tapi kalau misalnya berkelanjutan nanti ke depannya itu pasti bakalan jenuh karena nggak sesuai dengan kemampuan atau hobinya teman-teman. Jadi makanya di sini disarankan banget itu teman-teman memilih topik dari videonya teman-teman atau dari kontennya teman-teman itu sesuai dengan hobinya teman-teman dan kemampuannya teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua nih teman-teman itu berhubungan juga dengan tips yang pertama. Kalau di tips yang pertama itu mengenai topik, di tips kedua ini yaitu mengenai jenis konten. Kan ada beberapa jenis konten nih teman-teman. Ada vlog, ada tutorial, ada mukbang, ada masak-masakan, dan masih banyak lagi. Ada musik, itu tergantung dari teman-teman. Itu sesuaikan saja dengan topik dari videonya teman-teman atau dari channelnya teman-teman. Kalau misalnya topik dari channelnya teman-teman itu kayak berbicara atau mukbang, itu disesuaikan dengan jenis kontennya teman-teman. Contohnya di videonya teman-teman itu membahas masakan,
itu berarti jenis konten dari channelnya teman-teman itu mengenai masak-masakan teman-teman. Jadi usahakan itu teman-teman menyesuaikan dengan topik dari videonya teman-teman. Kalau misalnya topiknya teman-teman itu musik, usahakan teman-teman itu memilih jenis kontennya juga itu musik agar teman-teman itu bisa konsisten di era itu saja. Maksudnya bukan berarti teman-teman nggak bisa bikin video yang lain ya, bisa, tapi harus fokus ke satu tujuan untuk berhasil teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman itu gado-gado, maksudnya gado-gado di sini tuh hari ini uploadnya begini, besok begini, nggak teman-teman nggak konsisten dalam memilih topik atau konten, itu pasti bakalan berpengaruh nanti ke depannya. Pasti teman-teman bakalan bingung, ini aku ke depannya harus kemana nih. Jadi kita di sini harus jelas nih teman-teman memilih jenis konten yang harus kita terapkan di channelnya kita. Contohnya di channelnya Vi ini kan tutorial dan vlog. Jadi di sini kalau Vi nggak bikin tutorial berarti Vi nge-vlog. Itu aja teman-teman. Jadi di sini kita harus menentukan jenis konten yang kita pilih sehingga kita itu bisa nanti berpikir ke depannya mau bikin video apa lagi ya. Jadi nggak campur aduk teman-teman. Misalnya hari ini kita masak, besok nyanyi, besoknya lagi beda dan beda. Itu juga berpengaruh untuk kenaikan subscriber dan jam tayang teman-teman. Karena kalau misalnya gado-gado seperti itu, otomatis orang yang nonton itu bakalan bingung, ini sebetulnya ini mengarah kemana sih kontennya, kok nggak jelas gini. Pasti penonton itu berpikirnya seperti itu. Beda kalau misalnya tuh teman-teman konsisten dalam satu konten, pasti penonton itu bakalan berpikir, oh aku lagi nyari tutorial, buka videonya ini kan kontennya tutorial. Contohnya seperti itu teman-teman. Misalnya lagi nyari musik, buka channelnya ini kan kontennya musik, seperti itu. Makanya kita harus fokus atau harus memilih jenis konten yang sesuai dengan kemampuan dan topik teman-teman yang kita bisa. Karena kalau misalnya kita asal-asalan memilih kontennya, maksudnya nggak sesuai dengan topik dan kemampuannya kita, itu bakalan berpengaruh banget nanti ke depannya teman-teman. Pasti channelnya teman-teman itu sulit untuk berkembang nantinya. Karena pasti teman-teman itu bakalan bingung ke depannya mau bikin video apa lagi, mau bikin apa lagi di video-video berikutnya. Itu pasti teman-teman bakalan kayak gado-gado lah channelnya. Pasti ada musik, ada ini. Itu sebaiknya teman-teman itu hindari hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ini teman-teman YouTuber pemula, usahakan kalau misalnya sudah menentukan topik yang tepat sesuai dengan hobi dan kemampuannya teman-teman, itu disesuaikan dengan jenis konten yang teman-teman pilih. Seperti yang Pi bilang tadi, kalau misalnya hobinya teman-teman itu berbicara, sebaiknya teman-teman itu memilih tutorial. Karena kalau tutorial itu kita pasti kebanyakan berbicara teman-teman. Beda kalau misalnya teman-teman itu kurang dalam berbicara, teman-teman bisa memilih kayak masak-masakan. Itu kan bisa nggak sambil ngomong pun bisa, kayak cuma menampilkan video kita lagi masak tuh sambil dikasih keterangan kan bisa. Itu contoh ya teman-teman. Jadi memilih jenis konten sesuai dengan topik dan kemampuan kita. Jadi makanya Pita dibilang yang pertama dan kedua ini tuh sangat berhubungan teman-teman. Karena yang pertama kan kita harus menentukan topik yang sesuai dengan hobi dan kemampuan kita. Dan kalau yang kedua ini kita menentukan jenis konten yang sesuai dengan topik dari channelnya kita, agar nantinya itu bisa sinkron teman-teman. Karena kalau berbeda itu juga pasti sangat berpengaruh ke depannya di channelnya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir nih teman-teman, atau tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini juga Pi sempat sebutkan tadi, maaf okots lagi. Itu apa ya teman-teman, yaitu teman-teman itu harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena kalau misalnya teman-teman nggak konsisten, itu channelnya teman-teman nggak bakalan berkembang. Nah, kalau di sini teman-teman bertanya konsisten dalam segi hal apa nih Kak? Ya banyak teman-teman. Teman-teman itu harus konsisten dalam segala hal. Contohnya saja dalam pemilihan konten. Nah, berhubungan lagi nih dengan tips yang Pi sebutkan tadi sebelumnya. Teman-teman harus konsisten dalam memilih konten. Misalnya teman-teman sudah memilih konten tutorial atau vlog, itu usahakan ke depannya harus seperti itu terus. Itu yang namanya konsisten teman-teman. Itu satu ya. Dan konsisten yang kedua itu teman-teman harus konsisten dalam mengupload video. Maksudnya teman-teman itu memberi jadwal penguploadan video. Contohnya Vi kan itu satu kali seminggu Vi upload video.
Itu cuma contoh ya, kalau misalnya teman-teman itu baru mulai, usahakan lebih sering mengupload video, itu lebih bagus lagi. Dan untuk konsisten yang ketiga itu teman-teman harus konsisten dalam pemilihan pemilihan konten. Karena kalau misalnya teman-teman itu nggak konsisten, pasti orang bakalan mikir ini nggak jelas banget kontennya, kok gaduh-gaduh seperti ini, seperti itu. Dan ini di sini juga disarankan teman-teman itu harus konsisten dalam men-share videonya teman-teman ke sosial media. Karena kalau misalnya teman-teman itu ogah-ogahan dalam men-share videonya teman-teman atau mempromosikan channelnya teman-teman, itu kemungkinan untuk majunya channelnya teman-teman itu sangat susah teman-teman. Beda kalau misalnya teman-teman itu artis sudah terkenal duluan, itu beda daripada kita yang betul-betul memulai dari awal teman-teman. Kalau kita memulai dari awal itu kita harus betul-betul berjuang. Karena kalau misalnya enggak ya channelnya bakalan stay di situ saja. Jadi makanya di sini disarankan teman-teman itu harus konsisten juga dalam mempromosikan channelnya teman-teman. Pokoknya jangan malu untuk mempromosikan channelnya teman-teman itu ke sosial media yang teman-teman miliki. Oke? Nah, itu dia tadi teman-teman ketiga tips yang bisa teman-teman terapkan di channelnya teman-teman untuk kemajuan channelnya teman-teman ke depannya nanti. Oke, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi Pi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Pi makin semangat dalam membuat konten. Oke? See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.